Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita dengan pembahasan mengenai jurnal penjualan. Jadi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jurnal penjualan. Minggu lalu, saya sudah terangkan apa itu jurnal penjualan dan mengenai transaksi penjualan di sebuah perhotelan. Karena minggu lalu saya hanya menerangkan sampai format jurnal penjualan, sehingga minggu ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih kita harus mengisi jurnal penjualan. Oke. Di sini saya singgung sedikit mengenai materi yang kemarin. Jadi jurnal penjualan itu terdiri dari banyak kolom seperti ini ya. Kolomnya banyak. Kemudian bagaimana kita membedakan bagian debit dan bagian kredit. Jadi bagian debit itu terdiri dari rekening tamu, city ledger, piutang lain, dan jumlah. Ini saya kasih tanda. Oke, ini bagian debit. Kemudian dari utang sampai jumlah ini bagian kredit. Nah, seperti ini. Lalu, jumlah dari bagian debit dan jumlah dari bagian kredit itu harus selalu menunjukkan sisi yang seimbang, harus sama. Tuh, kemudian sebelum kita mengisi jurnal penjualan, kita disarankan untuk membuat rincian penjualan. Jadi, kita punya keterangan nih. Punya keterangan bahwa hotel itu mempunyai data penjualan bersih. Sebelum kita membuat jurnal penjualan, sebaiknya kita membuat rincian penjualan agar lebih mudah gitu. Jadi nanti lebih cepat untuk ngisi jurnal penjualannya. Oke, karena kemarin sudah saya bahas ya sedikit mengenai rincian penjualan, akan saya ulang satu untuk bagian kamar. Oke, saya hapus dulu. Nah, bagaimana kita membuat rincian penjualan? Jadi di sini saya mulai dari akun yang kamar ya. Nah, dari contoh yang sebelumnya kita punya bahwa Hotel Mataram ini mempunyai data sebagai berikut. Dia punya data penjualan bersih, kamarnya 100.000, ini exclude service and tax. Jadi belum termasuk service charge dan pajak. Nah, di sini penjualan bersihnya adalah 100.000. Untuk mengisi rincian penjualan, yang pertama kali kita isi adalah penjualan bersih yang angkanya sesuai dengan yang ada di keterangan, yaitu 100.000. Oke, kemudian kita isi utang service charge itu, tarifnya sudah kita tentukan minggu lalu, yaitu 10% ya. Jadi bahwa tarif service charge itu 10% dari penjualan bersih, sehingga pengisiannya 10% dikali penjualan bersihnya, lalu hasilnya adalah 10.000. Nah, kemudian untuk pajak pembangunan 1, tarifnya adalah 11.000. 11% dari penjualan bersih, maka hasilnya adalah 11.000. Nah, ini untuk utang pajak pembangunan. Kemudian, untuk mengisi jumlah penjualan, kita jumlahkan penjualan bersih ditambah utang service charge dan utang pajak pembangunan 1, sehingga hasilnya adalah 121.000. Jadi, untuk rincian penjualan ini yang pertama kali kita isi adalah penjualan bersih, kemudian tarif service charge-nya, kemudian pajak pembangunannya, dan kita jumlahkan. Jadi jumlah penjualan dari kamar itu adalah 121.000 yang terdiri dari penjualan bersih, service charge, dan utang pajak pembangunan 1. Oke, karena saya sudah isi untuk akun-akun yang lain, jadi kita sudah punya datanya di sini. Kemudian kita totalkan. Jadi dari utang service charge ini kita punya totalnya adalah 21.500. Ini terdiri dari utang service charge dari akun kamar, makanan, minuman, laundry, dan spa.
totalnya adalah 21.500. Kemudian yang untuk utang pajak pembangunan 1 juga sama kita totalkan agar nanti pengisian jurnal penjualannya itu lebih mudah. Oke, untuk rincian penjualan paham ya? Ini mudah, tinggal mengalihkan tarif dari service charge dan pajak pembangunan. Oke, kita lanjut ke jurnal penjualan. Untuk pengisian jurnal penjualan, yang pertama kali kita isi adalah tentu saja tanggal ya. Kemudian kita akan isi kolom penjualan bersih. Ini kolom penjualan bersih ini angkanya sesuai dengan yang ada di soal atau di keterangan. Oke, kita isi untuk kamar adalah 100.000. Kemudian makanan 50.000. Minuman 30.000. Laundry-nya 20.000. Kemudian spa-nya 15.000. Nah, ini angkanya sesuai ya sama yang di soal. Kemudian kita mengisi kolom utang bagian service charge karena kita tadi sudah punya jumlahnya, yaitu 21.500. Kita langsung isikan. Kemudian untuk utang pajak pembangunan satunya kita juga udah punya, yaitu 23.650. Nah, jadi cepat ya kalau misalkan ada rincian penjualan seperti ini. Kalau misalkan nggak ada totalnya seperti ini tadi, berarti kita harus hitung satu-satu lalu nanti dijumlahkan sama aja. Ya, jadi tahapnya itu rincian penjualan dulu baru jurnal penjualan. Jadi rincian penjualan ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, membantu kita untuk mengisi jurnal penjualan gitu. Jadi sebagai catatan pendukung seperti itu. Kemudian kita jumlahkan semua bagian kredit. Itu dari service charge sampai akunnya yang penjualan bersih. Angkanya berapa? Nah, kita sudah punya jumlah di bagian kredit yaitu 260.150. Kemudian bagaimana kita mengisi bagian debitnya? Jadi bagian debitnya ini saya punya 2 kasus nih. Yang pertama adalah seluruh penjualan dibebankan kepada rekening tamu. Nah, jika seluruh penjualan dibebankan kepada rekening tamu, maka angka di jumlah bagian kredit yang ini, yang 260.000 ini diisikan semuanya di rekening tamu. 260.150. Nah, maka di sini jumlahnya akan sama, langsung sama. Karena jumlah di sini adalah penjumlahan dari ketiga kolom ini yang ada di debit. Itu 260.150. Nah, kemudian kasus yang kedua, misalnya penjualan dibebankan kepada rekening tamu sebanyak 70%, sisanya dibebankan kepada City Ledger. Jadi yang di sini adalah 70% dari jumlah penjualan, jumlah yang ada di kredit. 70% dikali 260.150, 182, 150, kemudian 30%-nya atau sisanya di bagian City Ledger. Maaf, 30% kali 260.150. Oke. Nah, ini ya. Jadi angkanya sudah sama antara debit dan kredit. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini keterangannya seluruh penjualan dibebankan kepada rekening tamu, otomatis jumlah yang ini tadi langsung dimasukkan semuanya ke rekening tamu. Tapi kalau misalnya di sini ada keterangan ternyata yang dibayarkan oleh tamu itu hanya 70%-nya. Sisanya mungkin dibayarkan secara kredit atau dibebankan ke kantor tempat dia bekerja seperti fungsi City Ledger yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sehingga jumlah di sininya bisa kita samakan. Oke, sampai sini paham ya, mudah ya. Untuk lebih
bisa memahami, saya harap kalian mengerjakan latihan. Ini latihan soalnya. Silahkan dikerjakan, boleh di Excel seperti cara saya tadi, atau boleh di kertas, ditulis tangan, boleh. Lalu difoto dan dikirimkan. Nanti link pengiriman link pengiriman tugasnya saya kirimkan di Google Classroom. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang masih bingung atau masih belum paham sama materinya, silakan untuk berdiskusi atau tanya saya secara langsung di grup WhatsApp atau WhatsApp saya secara pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.